dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Bagesbang itu sebagai salah satu sarana kami untuk menyampaikan aturan main, peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, agar semua peserta pemilu, baik itu penyelenggara, bisa mematuhi, bisa mengikuti aturan main sesuai dengan aturan perundang-undangan. Baik mulai tahapan pencalonan, kampanye, sampai nanti pada penghitungan dan pemungutan dan penghitungan. Karena semua tahapan proses penyelenggaraan itu punya potensi terjadinya kecurangan, sehingga dibutuhkan penyelenggara yang berintegritas, baik itu di jajaran KPU maupun dari jajaran Bawaslu. Demikian juga bahwa aturan main itu juga harus diikuti, harus dipatuhi juga oleh peserta pemilu yang kadang-kadang karena mereka aktornya, sehingga mereka juga mencari celah bagaimana untuk aturan itu lebih tidak dihiraukan, sehingga kami ini yang menekankan agar semua peserta bisa mengikuti atau bisa mematuhi aturan main yang ada. Tadi menyebut kartu nama atau yang terakhir uang transportasi. Apabila terjadi pelanggaran, itu apakah sanksinya? Itu saja. Sangat setinggi-tingginya kepada Bawaslu dalam kinerjanya dalam hal yaitu melakukan pengawasan terhadap pelanggaran administratif. Karena begitu sangat, kalau saya melihat begitu sangat sangarnya Bawaslu ketika ada beberapa peserta pemilu yang melakukan pelanggaran administratif. Namun kami masih kurang, kinerja Bawaslu masih kurang memuaskan ketika menghadapi dugaan kasus pelanggaran pidana pemilu. Mohon maaf, sudah menjadi rahasia umum bahwasanya saat ini banyak caleg-caleg yang melakukan dugaan pidana pemilu. Suatu misalkan pemberian uang ataupun barang. Dalam hal ini barang ini yang umum sekarang bisa berupa teror kematian, kursi kematian, ataupun seragam-seragam jamaah atau kelompok. Nah, selama ini Bawaslu tidak pernah melakukan penindakan atas dugaan pelanggaran pidana ini. Saya sudah menilai 7 titik kelompok masyarakat yang sekarang sudah mendapatkan teror kematian. Biaya transport, biaya makan dan minum itu tidak boleh berupa uang. Oleh Bawaslu RI boleh menggunakan yang namanya voucher. Tapi lagi-lagi, Pak, ini kan masalah definisi politik uang, karena kita menganut yang namanya asas legalitas, yaitu kita bahwa pelaksana kampanye, tim kampanye dilarang memberikan uang atau menjanjikan atau memberikan materi lainnya. Nah, biaya transport itu kalau nanti berupa uang, maka akan masuk kepada yang namanya pembelian memberikan uang. Maka masuk pada kategori money politik atau politik uang, ya kan? Adanya politik paving, politik teror, politik kursi, macam-macam lah pokoknya ya. Makanya Bapak Ibu, karena kami juga bukan sebagai malaikat yang dimana-mana tahu atas perilaku, atas kegiatan para peserta pemilu dan calon anggota legislatif, maka tolonglah kami diberikan bukti-bukti yang kuat. Ya, saya dengan senang hati dan pasti setiap laporan dari masyarakat sudah pasti akan kami tindak lanjuti.
Dari semua materi yang telah disampaikan oleh narasumber kepada para peserta sosialisasi ini, pemerintah Kabupaten Blitar, utamanya Bakes Bangpol maupun KPU dan Bawaslu Kabupaten Blitar berharap tidak akan ada pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu saat Pesta Demokrasi April 2019 mendatang sehingga pemilu dapat berjalan lancar dan damai. Caleg yang ada di Kabupaten Blitar yang sudah ditetapkan sesuai dengan DCT itu ada 482 orang. Ya, harapan dari KPU dengan adanya sosialisasi ini tentunya nanti bisa perjalanan dalam pemilu 2019 itu bisa berjalan dengan aman, lancar sesuai dengan harapan kita sehingga akan tercipta kondusivitas di Kabupaten Blitar. Output yang kita harapkan dengan adanya sosialisasi bagi para caleg DPRD Kabupaten Blitar ini tentunya adanya kesamaan persepsi, yaitu tadi juga disampaikan dari KPU, ini mungkin cara penghitungan dan sebagainya yang berbeda di tahun ini dengan harapan sama persepsi, ya tentunya nanti adanya persamaan pandangan sehingga tidak terjadi salah persepsi. Dan tentunya ini juga akan diketularkan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Blitar. Harapannya semuanya ikut mendukung daripada kelancaran pelaksanaan pileg pilpres ke depan ini bisa berjalan dengan baik, dengan aman, dan tentunya sesuai dengan perundang-undang yang berlaku. Juga kami berharap dengan adanya sosialisasi bagi para caleg ini tentunya akan mengajak seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Blitar ini tentunya bersama-sama menggunakan hak pilihnya dengan harapan tingkat partisipasi daripada kehadiran hak pilih ini semakin meningkat, dan harapan kami pilpres pileg ke depan ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Mari kita wujudkan pilpres pileg ke depan di 2019 ini berjalan dengan aman, nyaman, elegan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Amazing Blitar. Dan juga saya berharap jangan sampai ada satupun warga masyarakat yang tidak hadir untuk tidak memilih. Warga masyarakat yang baik adalah warga masyarakat yang mau menggunakan hak pilihnya. Sebaliknya warga masyarakat yang tidak baik adalah warga masyarakat yang tidak mau menggunakan hak pilihnya. Karena bagaimanapun sesuai dengan undang-undang ini kita wajib untuk menggunakan hak demokrasi kita untuk memilih, yaitu calon wakil kita dan juga calon presiden kita. Pemirsa, seperti itulah sosialisasi pendidikan politik bagi calon legislatif di Kabupaten Blitar. Semoga dengan adanya kegiatan tersebut tidak akan ada pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu saat pesta demokrasi, sehingga pemilu di Kabupaten Blitar dapat berjalan dengan lancar dan aman. Saya Nisa Azara, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.